Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruski Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sahabat semua, dari tahun ke tahun daya beli masyarakat terhadap entok ataupun daging entok semakin menunjukkan perubahan yang signifikan, semakin meningkat teman-teman dan sahabat semua. Ini terlihat daripada hasil penjualan saya yang sudah saya kalkulasi selama 1 tahun. Meskipun pada dasarnya untuk beberapa tahun ke belakang, entok adalah salah satu unggas yang mempunyai urutan yang paling terakhir, ya, yang diminati oleh masyarakat. Terbukti untuk unggas jenis ayam dan bebeklah yang selalu mendominasi dan punya urutan nomor 1 untuk penjualan teman-teman, atau untuk peminat daripada daging unggas. Tapi tidak untuk tahun ini ya teman-teman. Kalau tahun ini teman-teman dan sahabat semua, ini ada perubahan yang sangat signifikan sekali. Jadi peminat daripada daging entok ini sudah menunjukkan ketertarikannya, ya. Lebih banyak masyarakat yang sudah mulai menyukai daging entok untuk acara-acara yang berhubungan sama kuliner. Nah, misalnya teman-teman dan sahabat semua, acara khitanan, ya, kemudian resepsi pernikahan, itu juga tidak jarang orang datang ke kandang entok saya untuk pesan ya teman-teman, untuk pesan di hari di mana mereka akan melakukan pesta, ya. Jadi dagingnya tidak menggunakan daging lembu ataupun daging ayam, tapi sudah banyak yang menggunakan daging entok ya teman-teman. Meskipun pada dasarnya entok ini jauh lebih mahal daripada bebek dan ayam, tapi karena memang masyarakat sudah mulai menyukai rasa daripada daging entok ini, sehingga mereka lebih memilih untuk membeli daging entok daripada unggas yang lainnya untuk acara pesta teman-teman dan sahabat semua. Nah, kemudian pengaruhnya apa ya teman-teman terhadap peternak seperti kita ini, ya, setelah kita melihat bahwa ketertarikan masyarakat semakin lama semakin meningkat, atau peminat daripada daging entok ini semakin lama semakin meningkat, otomatis kita sebagai peternak sangat diuntungkan ya teman-teman. Yang pertama, kita tidak ragu lagi, kita tidak takut lagi ketika kita mau memulai usaha peternakan entok. Karena apa? Karena dengan sudah banyaknya peminat daripada daging entok, ya, otomatis kita bisa lebih leluasa di dalam melakukan penjualan. Jadi mau dibuang kemana, mau dijual kemana, kita tidak ragu dan tidak takut lagi, karena memang sudah ada penampung atau peminat yang sudah menunggu hasil ternak kita, ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita bisa sedikit demi sedikit menaikkan kembali harga daripada harga entok. Karena semakin banyak peminat, ya, seperti biasa, kalau semakin banyak peminat, ya otomatis harga akan semakin bisa kita naikkan, ya. Nah, kemudian keuntungan yang selanjutnya apa? Nah, kemudian keuntungan berikutnya ketika kita sudah memulai usaha peternakan entok seperti saya ini. Jadi kalau yang sudah mulai dan sudah berjalan bertahun-tahun seperti saya ini, otomatis keuntungannya akan double teman-teman, akan double. Kenapa akan double? Ketika kita sudah bisa membaca bahwa peminat daripada daging entok itu semakin banyak, ya, otomatis kalau kita sudah beternak, apalagi kalau yang kita lakukan adalah beternak entok sistem pembibitan dan pembesaran, ini kita akan sangat diuntungkan. Kenapa? Dengan semakin banyaknya orang yang tertarik dengan daging entok atau yang suka dengan daging entok, otomatis kan banyak orang-orang juga yang akan berlomba untuk beternak, ya. Nah, peternak-peternak baru tentu saja pasti akan menghubungi kita sebagai peternak lama untuk membeli bibit-bibit dari kita, ya, untuk mereka ternak. Nah, inilah keuntungannya ketika kita sudah memulai usaha peternakan entok, ya. Nah, jadi keuntungannya double-double ya teman-teman. Selain harganya bisa kita naikkan, ya, kemudian kita juga semakin banyak
jaringan, semakin banyak relasi, karena peminatnya sudah banyak untuk daging entok, ya, maka dengan banyaknya keuntungan yang bisa kita nikmati ini, teman-teman dan sahabat semua, kuncinya adalah bagaimana cara kita bisa mempertahankan, ya. Yang namanya mempertahankan itu biasanya lebih sulit daripada memulai, ya. Nah, jadi usaha ini, usaha apapun, apalagi dalam hal ini adalah usaha peternakan, ya teman-teman, yang berhubungan dengan nyawa. Mempertahankan sebuah usaha itu jauh lebih sulit daripada untuk memulainya, teman-teman dan sahabat semua. Jadi saran saya sebagai peternak, ya teman-teman dan sahabat semua, ketika teman-teman, apalagi untuk pemula, ya teman-teman, jangan kemudian terburu nafsu dalam beternak. Tapi yang paling penting, yang paling prioritas, karena kita bergerak di bidang penanganan nyawa, yaitu nyawa entok, maka yang harus kita lakukan, kita harus memprioritaskan bagaimana cara merawat mereka agar tetap dalam keadaan sehat, ya, dan untuk pembesarannya bagaimana supaya anakan-anakannya bisa tumbuh lebih cepat serta bisa mendapatkan bobot yang maksimal. Baik teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan sharing kita kali ini adalah sharing yang menginspirasi dan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.